Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan tempat ini dan dimanapun berada. Mari sama-sama saya ajak untuk kembali melihat ke dalam Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan 11 ya. Kepanjangan dari firman Tuhan di doa pagi. Namun saya percaya ini akan menguatkan kita pagi hari ini di tengah-tengah krisis. Kita percaya ada kesempatan-kesempatan, pintu demi pintu yang Tuhan buka bagi hidup kita, bagi pelayanan gereja ini dan gereja Tuhan dimanapun berada, dan bahkan dimanapun hidup saudara. Tuhan akan beri kesempatan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sabda Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 mulai dari ayat 7 dengan judul perikop kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang begitu indah dan luar biasa, satu janji Tuhan di tengah-tengah COVID-19 masih terus tanpa ada ujungnya sampai dengan hari ini. Namun sekalipun ya keadaan bahkan tadi disampaikan bertambah saudara, tapi kita percaya di tengah-tengah kesulitan akan ada sinar kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan kita atas bangsa kita. Nah, kekasih Tuhan, di sini Tuhan berjanji akan yang namanya memberikan perlindungan ya, dan menolong umatnya pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Inilah hari, salah satu hari di mana pencobaan, ujian datang menimpa seluruh dunia secara global. Ratusan bangsa mengalami nasib yang sama ya, berjuang melawan COVID-19 dan juga khususnya juga bangsa kita. Nah, hari demi hari ya saudara, kita tahu ya, menunjukkan bahwa tidak ada satupun kekuatan manusia yang sanggup menghadapi keadaan ini saudara, dan membutuhkan uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga bangsa ini dan juga seluruh dunia boleh dilepaskan dari COVID-19 atau COVID-19 ini Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita dapat mengalami ya di tengah-tengah keadaan pandemi ini, kita dapat mengalami Tuhan membuka pintu yang tertutup. Dan ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Sekalipun keadaan penuh kesulitan dan tantangan, tapi ketika Tuhan turun tangan dan Dia buka pintu, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita yang rindu mengalami saudara apa yang seperti disampaikan Tuhan lewat jemaat kepada jemaat Philadelphia, dan berlaku juga kepada jemaat Tuhan sampai dengan hari ini. Pintu berbicara tentang kesempatan saudara.
Kesempatan apa? Yang pertama kesempatan kerigma, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di bumi. Jadi kesempatan pertama adalah kesempatan pemberitaan firman Tuhan, sehingga bangsa-bangsa, orang-orang di seluruh dunia boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pintu kesempatan ini juga berbicara tentang pemberitaan di mana Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Nya untuk menyuplai, untuk memperlengkapi, untuk menolong umatnya, sehingga dapat menjadi pemberita-pemberita firman Allah dalam kehidupan mereka. Saya percaya kalau ini terjadi, umat Tuhan mengerjakan yang benar sesuai firman Tuhan, maka akan terjadi pintu-pintu terbuka dalam pekerjaan saudara, pintu-pintu terbuka dalam pelayanan saudara, pintu-pintu terbuka dalam keluarga saudara, dan Tuhan akan menyatakan hal yang dahsyat. Kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tengah krisis ini akan terjadi hal yang dahsyat, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Yang pertama yang dapat kita pelajari saudara, bagaimana kita boleh mengalami ini? Yang pertama adalah mari kita memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Dia yang kudus, Dia yang benar ya. Dia yang memegang kunci, Dia yang menyelamatkan hidup kita, yang telah membuka pintu keselamatan dalam hidup kita. Ya, yang mengasihi kita, mari kita belajar membalas kasih-Nya saudara. Nah, kekasih Tuhan, nah, saya pernah membaca beberapa waktu yang lalu ada berita yang viral saudara. Seseorang yang menikah saudara dengan seorang pria yang usianya lebih dari 100 tahun. Dan wanita itu umurnya baru 30 tahun. Tapi ya, suaminya ya, yang awalnya calon suaminya usianya udah 103 tahun saudara. Dan ini sempat viral dan netizen sempat saudara ya menceloteh di sana, tetapi ini terjadi saudara, kisah nyata ini terjadi. Saya berpikir bagaimana mungkin seorang wanita 30 tahun mau menikah dengan pria 103 tahun. Saudara, zaman bahasa Jermannya bau tanah saudara. Siapa yang bisa melihat sebuah pengharapan cintanya disandarkan kepada seorang pria yang usianya sudah mendekati liang kubur? Saudara, kalau dipikirkan tidak masuk akal. Tapi ketika wanita ini saudara diwawancarai oleh wartawan ya, kenapa kamu mau menikah dengan pria ini saudara? Dan yang mengejutkan salah satu jawabannya adalah karena saya mencintai dia. Wah, luar biasa saudara. Cinta telah merubah segala-galanya saudara. Bahkan yang mustahil, ya tadi saya bilang pengharapannya apa sih dapat pria yang segitu tua? Yang mustahil, yang tidak mungkin, mengubah keadaan. Sehingga ia rela memberikan hidupnya menikah dengan pria ini. Saudara, mari kita miliki hati untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan kita memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Dia pengharapan yang sejati. Dia sumber pengharapan kita. Dan ketika kita belajar mengasihi Tuhan, ya, mari kita memiliki hati yang selalu mencintai, yang ada gelora di dalam hati kita. Ya. Seperti wanita tadi ya, sekalipun sudah menikah dengan pria yang mustahil ada pengharapan, tapi karena cinta itu yang membuat dia berkeputusan untuk terus mengasihi pria ini. Mari hidup kita terus mengasihi Tuhan. Ya, sekalipun sulit saudara, mari kita hidup di dalam yang namanya kesucian dan kekudusan firman dalam hidup kita. Karena ada yang kudus, yang dari Tuhan, yang berfirman, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang mengasihi kita. Maka biar kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, biar hidup kita ada yang namanya saudara belas kasihan Tuhan. Seorang yang melakukan firman Tuhan saudara akan didasari hidupnya dengan diawali dari dia akan sadar Tuhan mengasihi hidupnya. Karena kasih yang begitu besar yang tiada bandingnya itu yang akan menggerakkan hidup kita memiliki belas kasihan kepada Tuhan dan kemudian kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ya kasih Tuhan, jangan malu ya kita memiliki kekasih
yang namanya Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, Kristen ataupun saudara engkau yang percaya Tuhan Yesus Kristus, mari bahwa kita punya iman yang mulia, yang berharga, yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Jadi kita lewat hidup iman kita, lewat kehidupan kita, mari kita tunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana, sehingga lewat baik perkataan dan hidup kita dengan kasih kita yang kita sudah menerima kasih Tuhan, maka itulah kita dipakai untuk yang namanya tadi membuka pintu kesempatan menjadi pemberita firman. Ya. Siapapun saudara, mari hidupkan kasih Yesus, hidupkan kasih Kristus dari Kalvari membakar kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara akan mengalami pintu-pintu yang mustahil terbuka ya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mari kita yang namanya kita memiliki sikap rendah hati. Mari kita belajar mengembangkan sikap menjadi orang-orang yang rendah hati. Seperti firman Tuhan dikatakan ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, ini firman Tuhan, bukan kata saya, bukan kata hamba Tuhan, tetapi kata firman Tuhan, Roh yang Kudus kepada Rasul Yohanes yang beliau tulis ya, bahwa Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Biar firman Tuhan pagi ini menyadarkan Anda yang hari ini kuat, kita yang hari ini hebat, kita yang hari ini di puncak karir, kita yang hari ini mungkin lemah, kita yang hari ini lagi menderita, lagi menghadapi tekanan dan kesulitan masalah karena krisis. Percaya saudara, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Nah, firman Allah yang hidup menjelaskan kekuatan tidak seberapa ini dengan kalimat, kalian tidak kuat. Tuhan tahu bahwa kita tidak kuat, tidak sekuat itu menghadapi zaman pencobaan tadi yang dikatakan yang melanda seluruh dunia. Bahkan terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkannya dengan kekuatan kalian untuk bertahan sangat terbatas. Kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya sangat terbatas karena kekuatan manusia. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan juga memakai banyak orang untuk menciptakan hal-hal yang baru, penemuan-penemuan yang baru, teknologi yang baru, dan orang-orang itu dikatakan hebat, luar biasa. Tetapi saudara, orang bekerja pada zamannya, dan ketika zamannya sudah, masanya sudah habis, mereka akan berhenti. Saudara, ada juga yang disebut kekuatan militer, kekuatan perang. Ada bangsa di dunia yang sangat kuat, tangguh. Bahkan kekuatan militernya saja untuk mendanai militernya melebihi dari anggaran belanja dari bangsa. Satu bangsa itu hanya untuk kekuatan militer. Dan dia dikenal paling kuat, paling canggih. Tetapi saudara, ada masanya itu akan bisa hancur. Ada masanya itu akan bisa runtuh karena dibangun oleh kekuatan manusia. Maka firman Tuhan ini tepat saudara, bahwa Tuhan tahu bahwa kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya dan apa yang sedang dikerjakan oleh seluruh dunia tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini menjadi bukti bagaimana seluruh dunia berjuang melawan COVID. Tetapi belum ada ujungnya, termasuk bangsa kita. Butuh doa kita, butuh pertolongan Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini akan ditolong dengan ajaib karena campur tangan Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan manusia tidak seberapa, namun ada tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan Yesus Kristus Tuhan kita yang sanggup menolong. Maka saudara, orang yang bersandar pada kekuatan Tuhan, yang menyadari kalau kekuatannya tidak seberapa, maka orang itu akan memiliki dan mengembangkan yang namanya sikap kerendahan hati atau ketaatan, saudara. Sikap ketaatan adalah sikap di mana seseorang mau tunduk melakukan dan menuruti firman Tuhan. Nah, mari menyadari kekuatan kita tidak seberapa. Ya. Mari sadar kalau tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa.
Bahkan Injil Yohanes, firman Tuhan katakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin masih bisa berbuat ya saudara, makan tentu bisa ya, minum bisa, bekerja bisa, semuanya bisa mungkin tanpa Tuhan. Tetapi artinya di sini dikatakan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mencapai dan menggapai tujuan kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Di luar Kristus tidak ada kehidupan kekal. Maka saudara, mari kita belajar rendah hati. Apa itu kerendahan hati, saudara? Salah satu divisi kerendahan hati itu adalah sebuah hal yang dikembangkan dalam diri seseorang. Bukanlah ya istilahnya karunia roh seperti karunia yang kita terima, ya karunia-karunia Roh Kudus itu, melainkan sebuah karakter sikap yang berkembang dan terus dilatih sehingga menjadikan kita dewasa. Nah, kerendahan hati tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus, disiplin di hadapan Tuhan dan firman-Nya. Ada hari-hari kita penuh tantangan, ya, dalam keluarga ada tantangan, saudara. Kemudian dalam pekerjaan ada tantangan, ya, di dalam pelayanan ada tantangan. Nah, saya melihat kalau tidak ada kerendahan hati, ya, keluarga-keluarga cekcok, saudara. Keluarga-keluarga ribut, bahkan ya ada yang bercerai. Tanpa kerendahan hati, ya saudara, pelayanan akan mencari, ya akan berkompetisi satu dengan yang lain, mencari maunya sendiri, ya. Tetapi kalau ada kerendahan hati, maka orang akan belajar mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditahan bersabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kekasih Tuhan, mari kita mengembangkan sikap rendah hati. Ya saudara, orang yang tidak rendah hati ya menerima keadaan-keadaan yang seperti ini, saudara, keadaan krisis di luar dalam pikiran kita, dari pikiran kita. Orang akan kecewa, kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita bisa kepahitan, kita bisa makin tenggelam di dalam ketakutan, saudara. Ya. Ada seorang anak muda, saudara, ya, yang bekerja, saudara, bekerja karena memang belum berpengalaman, awal bekerja, saudara, senang, tetapi begitu mulai mendapat tekanan dalam pekerjaannya mulai banyak, ada tuntutan dari bos, dari pemimpinannya di perusahaan, kemudian dia mulai, saudara, kehilangan sikap yang namanya kerendahan hati. Kemudian dia berpikir, dulu job desk saya seperti ini, tetapi kok sekarang ditambahi ini, tanpa menyadari bahwa saudara, bahwa di dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara yang bekerja dimanapun Anda bekerja, kita ini dilatih untuk mengembangkan sebuah sikap, sehingga waktu kita memiliki kerendahan hati, maka kapasitas kita ini diperluas. Orang tidak akan pernah diperluas kapasitas apa saja kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Kita akan merasa sudah cukup, sudah bisa, sudah mampu. Tapi rasa cukup kita merasa tidak bisa, tidak mampu, karena tadi saudara saya katakan kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Sehingga biar anugerah ilahi yang menuntun kita mengembangkan kerendahan hati, memperluas kapasitas kita, sehingga apa saja yang hari ini Bapak Ibu Saudara ingin kembangkan dalam pekerjaan, dalam keahlian kita, Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat dan kita akan diperluas oleh Tuhan. Nah, orang yang rendah hati memiliki ciri, saudara. Memiliki ciri bahwa orang yang rendah hati akan membuat orang terbuka pada perspektif atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain, ya, akan terbuka, saudara. Hingga tidak merasa bahwa dirinya yang hebat, tetapi ada banyak sudut pandang yang bisa membangun. Tentu saja sudut pandang yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang rendah hati juga memiliki ciri dia menyadari kesalahan. Ada kesalahan di hadapan Tuhan. Juga terkadang kesalahan di hadapan sesama yang harus kita akui untuk meluruskan keadaan, saudara. Ya, kemudian orang yang rendah hati juga tidak menentang, tidak berontak terhadap yang namanya otoritas. Tunduk kepada otoritas, belajar tunduk kepada otoritas. Terkadang hal-hal seperti ini sulit, tetapi
Puji Tuhan, ada Roh Kudus. Ya. Ada firman Allah yang kita dengar, yang kita baca selalu menguatkan kita. Kalau kita punya kerendahan hati, sikap yang salah akan disadari, kemudian kita akan memulai hidup yang dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. Orang yang rendah hati adalah dikatakan saudara cirinya itu sekalipun tidak terlihat tidak sengaja atau tidak sengaja. Tapi orang yang rendah hati akan memimpin orang lain. Sekalipun orang yang rendah hati itu bukan bos, bukan pemimpin, bukan ketua, tetapi orang yang rendah hati pada waktunya akan kelihatan memimpin orang di sekitarnya. Nah, kekasih Tuhan, karena orang yang rendah hati bisa memimpin dirinya. Pada waktu keadaan tegang, saudara, orang yang rendah hati akan dapat terlihat muncul ke permukaan. Ya, saudara, mari kita melatih hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati artinya, saudara, salah satunya ketika kita disakiti, ketika kita dihina, mengalami penganiayaan, penderitaan, ya, tidak dianggap, direndahkan, kita dapat memaafkan, menerima keadaan itu sebagai satu latihan pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada seorang perempuan yang dari Syro-Fenisia, bagaimana dia punya anak yang sedang sakit karena kerasukan, saudara. Kerasukan setan. Dan dia mencari Tuhan Yesus dan meminta pertolongan Tuhan. Namun Tuhan berkata, "Ibu, aku diutus untuk domba-domba Israel." Artinya Tuhan Yesus ingin bekerja, berkarya bagi orang Israel dulu dalam lingkup Israel. Baru kemudian ke bangsa-bangsa asing. Tetapi ibu ini tetap yang namanya nekat. Ya, bukan nekat sembarang nekat, saudara, ya. Nekat tanpa dasar bisa bahaya, saudara. Tetapi kalau nekat, perhitungannya adalah karena ibu ini tahu bahwa Yesus adalah sumber pertolongan. Ibu ini tahu bahwa Yesus adalah sumber mujizat. Pertolongan dapat terjadi melalui Kristus Yesus. Itu adalah iman. Jadi dia mendasarkan ketidakmampuannya, ketidakberdayaan anaknya kepada satu kekuatan yang dikdaya, yang luar biasa, adib yang perkasa, yang namanya Yesus yang ada di hadapannya. Dia berkata, dia tetap mau. Kemudian Tuhan berkata, tidak mungkin, tidak layak memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing. Tetapi aneh, saudara, ibu ini dengan kerendahan hati berkata, anjing itu makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Enggak dikasih roti di meja, ada remah-remah yang jatuh. Saya pun mau. Saudara, kerendahan hati adalah sikap seorang pelayan, seorang budak, seorang hamba, seorang dulos. Seorang dulos adalah dia merasa tidak mampu, tapi ada kekuatan Tuhan yang disandarkan dalam hidupnya sehingga dia diberi kemampuan Tuhan untuk mengerjakan semua pekerjaannya. Ingat, kalau budak, kalau pelayan menyandarkan kepada Tuhan tapi dia tidak melakukan apa-apa, itu malas, saudara. Seperti firman Tuhan yang beberapa kita disampaikan hamba Tuhan kemarin. Tetapi kalau budak atau hamba Tuhan, pelayan disandar kepada kekuatan Tuhan, mau berkarya seperti rencana Tuhan, itulah budak pelayan yang diingini Tuhan. Itu orang yang rendah hati, saudara. Sehingga saudara, kita kembali ke cerita ibu ini, mujizat terjadi. Dan bahkan Tuhan berkata, ibu, besar imanmu. Ibu ini mendapat pujian dari Tuhan selain seorang perwira yang juga mendapat pujian dari Tuhan. Besar imanmu, ibu. Dan Alkitab mencatat kerendahan hati sang ibu. Ini dicatat sampai dengan hari ini menjadi pemberitaan firman di gereja Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengembangkan rendah hati. Apa yang kita cari dalam pekerjaan? Uang, saudara? Jangan dulu, saudara. Cari nilai-nilai yang kekal. Salah satunya ketaatan, kerendahan hati. Di balik kerendahan hati ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Di balik kerendahan hati ada pintu-pintu yang terbuka di dalam kehidupan kita. Itu mujizat, terobosan, next level di dalam Tuhan ada di sana. Tetapi jangan kejar yang itu dulu. Kejar yang namanya nilai kekal, kerendahan hati. Karena kita percaya waktu kita mengembangkan sikap kerendahan hati, maka kita akan mengalami
sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saudara, orang yang merendahkan hati itu artinya merendahkan hati menjadi penurut firman Tuhan. Kita melihat cerita Musa. Musa awalnya tidak sepenuhnya menurut Tuhan, ya. Tuhan memanggil dia menolak. Dengan berbagai alasan Tuhan memanggil dia lagi, dia berdalih. Awalnya dia memberontak, awalnya Musa tidak mau menolak panggilan Tuhan, menolak firman. Karena bagi Musa itu sulit, bagi Musa itu mustahil, bagi Musa itu tidak mungkin. Dia tahu bangsa itu bangsa yang menyulitkan, bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk. Dia mengalami bagaimana dia mencoba menolong bangsa itu, ya saudara. Tetapi bangsa itu justru menjerumuskan dia sehingga ia dikejar-kejar menjadi buronan Firaun sepanjang hidupnya selama dia mengembara di Midian. Itu masih membekas dalam hidup. Ketika dia berpikir tidak mungkin, mustahil, tetapi pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus, ya, lewat firman Tuhan pada saat itu nyata, saudara. Sehingga itu meluluhkan hati Musa. Singkatnya Musa mulai menerima firman. Dia menjadi penurut firman. Nah, kekasih Tuhan, awalnya waktu kita menjadi penurut firman memang tidak mudah, saudara. Karena kita berpikir ada hal yang mustahil, ya. Mustahil melakukan firman Tuhan ini, ya. Misalnya mustahil mengampuni pada saat hati kita dilukai. Mustahil, ya, ada kesembuhan, mujizat terjadi pada saat dokter sudah memvonis, ya, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa hari lagi. Mustahil gak mungkin. Mustahil bisa melihat keajaiban kalau tidak punya pekerjaan, bahkan di PHK. Mustahil. Mari belajar kita menuruti firman Tuhan. Mulai, saudara, kembangkan sikap kerendahan hati untuk menuruti firman. Akhirnya saudara dan saya akan bisa mengalami yang Musa alami. Karena ketaatan Musa, saudara, penurutan Musa kepada Tuhan, kerendahan hati Musa dengan tongkat yang kecil, saudara, 10 tulah terjadi di Mesir. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tongkat yang kecil diajukan, saudara, ada otoritas, ada kuasa Tuhan di situ, sehingga laut Tebrau terbelah, membuka jalan, membuka kesempatan bagi orang Israel selamat dari kejaran orang Mesir yang hari itu negara superpower. Israel hanya semut dibandingkan gajah Mesir pada waktu itu. Tapi mujizat terjadi lewat siapa? Musa yang mau belajar mengembangkan kerendahan hati. Bahkan Musa disebut orang yang rendah hati, saudara. Rendah hati di dalam Alkitab dicatat. Wow, luar biasa. Orang yang rendah hati akan memimpin. Memimpin apa, saudara? Memimpin keadaan. Dan saya melihat bagaimana orang-orang yang rendah hati, ya, dari kecil, dari nol, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Dan orang yang congkak selalu ujungnya akan direndahkan. Itu kata firman Tuhan. Maka kita tinggalkan sikap tinggi hati, tinggalkan kesombongan, belajar rendah hati. Sehingga kita boleh mengalami pintu-pintu dibuka bagi Tuhan. Kita boleh melangkah di dalam karya Tuhan yang ajaib seperti yang dialami Musa. Yang terakhir, saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita setia untuk memegang apa yang ada pada kita. Mari kita setia untuk memegang apa yang hari ini, yaitu iman, yaitu karunia, yaitu apa saja yang dipercayakan, kita setia untuk kita gunakan menjadi berkat. Kita pakai untuk menjadi alat memberitakan firman. Saudara, kalau saudara tidak bisa memberitakan firman secara langsung, saudara bisa lewat apa yang saudara punya. Saudara bisa membagikan, mensupport lewat apa yang saudara punya, sehingga pekerjaan, pelayanan Tuhan dimanapun akan berjalan terus, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya krisis ini adalah pintu kesempatan jiwa-jiwa beralih dari api neraka menuju surga. Dan hanya satu nama yang sanggup membawa keselamatan jiwa dari neraka kepada surga, Yesus Kristus. Dan biar gereja ini, dimanapun saudara berada, umat Tuhan, engkau dipakai Tuhan untuk membuka pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesulitan menjadi pintu pertolongan Tuhan. Sehingga akan nyata lewat hidup kita, orang akan banyak mengenal Tuhan
lewat kehidupan saudara dan saya. Mari kita terima firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya.